Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nugraha dari kelas 2 EPJAS 2019, NPM 1921911183. Oke, kali ini saya akan memaparkan yaitu kurikulum dari mata kuliah tengah kurikulum Penjas. Nah, di sini saya akan memaparkan kurikulum. Nah, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Jadi, kurikulum itu merencanakan tujuan dan materi pembelajaran agar tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, di sini kita lihat, kita itu misalkan memberikan materi kepada siswa agar lebih paham dan untuk lebih baik ke depannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu ada pengertian pembelajaran. Nah, di sini menurut Saiful tahun 2009 pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan teori belajar yang merupakan suatu penentu utama keberhasilan pendidikan. Nah, di sini juga pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Nah, ada yang mengajar di pihak guru dan di pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar itu oleh peserta didik. Nah, jadi belajar di sini ada dua komunikasi. Nah, yang pertama kan diarahkan oleh gurunya, sedangkan untuk mandiri, yang mandiri kan ada yang di pihak guru dan ada juga di pihak siswa. Nah, di pihak guru mengarahkan pada siswa untuk memberikan materi dari gurunya tersebut. Sedangkan dari siswa lebih memahami lagi tentang materi tersebut dari guru, ya, atau mereview lagi, lebih mandiri lagi lah. Oke, kita langsung ke kaitan kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini kaitannya adalah ibaratkan Romeo dan Juliet ya. Jadi apa ya? Jadi kalau tidak lengkap maka tidak akan efektif ya. Jadi pembelajaran dan kurikulum itu tidak akan efektif. Jadi pembelajaran tanpa kurikulum itu tidak akan efektif, atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum juga tidak akan berguna. Nah, jadi kita belajar tanpa kurikulum itu maka tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, di sini kurikulum itu direncanakan dengan secara matang agar lebih efektif untuk kedepannya. Nah, mungkin selanjutnya ke perbedaan kurikulum dan pembelajaran ya. Nah, jadi kurikulum merupakan seperangkat pengaturan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merupakan bagian dari pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu mengatur rencana pembelajaran sehingga tercapai untuk pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran adalah merupakan inti dari suatu kegiatan di mana dalam pembelajaran ini dilakukan proses pendidikan dari pendidik kepada yang terdidik. Nah, jadi pembelajaran ini memberikan materi atau proses dalam pembelajaran materi ini dari guru ke siswa. Nah, jadi si siswa itu menerima materi dari guru agar paham, dan setelah itu diingat-ingat lagi agar lebih paham lagi ke depannya ya. Nah, selanjutnya ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran dalam bagian sebagai berikut ya. Nah, yang pertama ada model dualistis. Nah, kurikulum dan pembelajaran sendiri harusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Nah, lalu yang kedua yaitu ada model berkaitan.
Nah, pada model ini mungkin ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran. Begitu juga sebaiknya. Jadi berkaitan itu ada kaitannya lah dengan pembelajaran dan kurikulum yang tadi yang sudah saya bahas. Nah, selanjutnya ada model konsentris. Jadi konsentris ini memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Jadi dari satu ke satu yang lainnya, jadi berhubungan lah gitu. Nah, lalu yang keempat ada model siklus. Nah, model siklus ini yaitu antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah namun memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sisi lain juga ada pembelajaran yang mempengaruhi pada perencanaan kurikulum selanjutnya. Nah, di sini juga ada timbal baliknya ya. Ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Mungkin seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, dimohon maafkan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.